Kisah dibuka pada tahun 1906 yang merupakan ulang tahun ke-32 Kekaisaran Guangxu di Tiongkok, memperlihatkan sebuah adegan brutal dan kacau. Kediaman seorang pemimpin daerah yang dihormati sedang mengalami serangan keji yang dipimpin oleh seorang kepala bandit kejam bernama Ken, yang bertujuan memusnahkan seluruh keluarga itu dan merebut kekuasaan untuk dirinya sendiri. Di tengah pembantaian tersebut, putra muda sang pemimpin bernama Arthur terlihat ketakutan dan meminta pertolongan ke setiap rumah di sana, namun tak ada satupun yang menjawab. Penduduk kota yang ketakutan terhadap para bandit bahkan tak berani mengintip keluar jendela. Bocah itu pun benar-benar sendirian saat keluarganya dibantai. 20 tahun berlalu, dunia menjadi semakin kacau dengan kedatangan geng bandit saingan yang berkeliaran. Dalam kenyataan keras ini, Arthur yang sudah dewasa berubah menjadi ahli bela diri yang tangguh dan seorang pemburu bayaran. Dia bekerja sama dengan dua rekannya yaitu Marcus dan Pin. Suatu pagi, mereka terlihat menjalankan bisnis perlindungan, memeras seorang pebisnis lokal yang sedang diganggu geng saingan. Setelah dengan mudah mengalahkan para preman itu dan mengambil bayaran, ketiganya berhenti di sebuah warkop DKI untuk sarapan. Di sana, mereka didatangi seorang wanita glowing dan misterius bernama Eleanor yang tanpa ragu mengambil minuman milik mereka bertiga dan langsung meminumnya. Setelah sedikit basa-basi, ternyata Eleanor menyaksikan kemampuan Arthur saat bertarung sebelumnya dan ingin menyewa Arthur beserta rekannya untuk pekerjaan beresiko tinggi. Sebuah kontrak pembunuhan. Arthur tidak terkesan hingga Eleanor menyebutkan bayaran sebongkah emas padat sebesar 10 kg, jumlah yang bisa mengubah hidup mereka. Tak cukup sampai di situ, ia melepas gelangnya sebagai bukti keseriusannya. Tertarik dengan bayaran sebesar itu, Arthur menerima pekerjaan tersebut dan meminta sketsa targetnya. Eleanor kemudian menginstruksikan mereka untuk pergi ke sebuah desa bernama Pangjing yang berada di gunung terdekat. Keesokan harinya, Arthur dan rekannya melakukan perjalanan ke desa Pangjing. Mereka tiba di rumah Eleanor yang ternyata sangat sugih. Di sana, mereka bertemu dengan putra angkat Eleanor, seorang bocah yang menjadi yatim setelah orang tuanya dibunuh bandit beberapa tahun lalu. Setelah mereka beristirahat, Eleanor akhirnya mengungkapkan siapa target misi tersebut. Ia memberitahu Arthur bahwa orang yang harus ia bunuh tak lain adalah dirinya sendiri. Ia kemudian menjelaskan situasi mustahil yang sedang ia hadapi. Eleanor dipaksa menjalani pernikahan yang diatur dengan putra sadis sang pemimpin klan, seorang pria bernama Victor. Jika Eleanor menolak pernikahan ini, desa mereka pasti akan hancur dan diserang oleh bandit mereka. Ia pun tahu bahwa kehidupan penuh kekejaman dan penyiksaan sudah menantinya setelah pernikahan itu berlangsung. Rencana mematikan ini sudah Eleanor pikirkan dengan matang. Ia ingin Arthur membunuh dirinya pada malam pernikahan, tepat setelah janji pernikahan diucapkan. Eleanor percaya bahwa kematiannya akan menyelamatkannya dari nasib yang lebih buruk daripada mati, sekaligus menciptakan kekacauan besar untuk menghancurkan para bandit atas wilayah itu selamanya. Cerita kemudian beralih memperkenalkan ayah Victor dari mempelai pria, seorang panglima perang lokal yang botak, kejam, dan tak kenal belas kasih bernama Silas. Ia sedang menghadiri pertemuan bersama para pejabat daerah sebagai perwakilan dari bos besarnya yang lebih berkuasa. Setelah urusan selesai, Silas mengundang para pejabat itu untuk menghadiri pernikahan putra sematawayangnya, yaitu si Victor. Tetapi ketika para pejabat menjawab dengan sikap sombong dan meremehkan, ngomong deui.
Kembali ke desa Pangjing, sebuah ritual pembersihan tradisional pernikahan yang suram digelar untuk Eleanor. Seluruh desa hadir. Hati mereka berat karena mengetahui bahwa Eleanor mengorbankan dirinya demi keselamatan mereka. Upacara hening itu tiba-tiba hancur oleh kedatangan Mamang Silas dan anak buahnya yang datang untuk menjemput sang pengantin. Ketika keluarganya mencoba nyamunikan Eleanor, Mamang Silas yang kejam memerintahkan salah satu orangnya menyiksa putra angkat Eleanor, mencabut kuku bocah itu satu persatu. Mendengar jeritan kesakitan anak itu, Eleanor tak sanggup lagi bersembunyi. Ia keluar dan menyerahkan diri demi menyelamatkan sang bocah dan desanya. Keesokan harinya, Arthur dan kedua rekannya mulai menyusun rencana. Misi mereka bukanlah menyelamatkan Eleanor dalam arti konvensional, tetapi menyusup ke pernikahan dan menyelesaikan kontrak gelap yang telah ditugaskan Eleanor pada mereka. Mereka mendaki menuju benteng di atas gunung tempat pesta pernikahan digelar, sebuah pertemuan raksasa dari geng bandit paling kejam dan terkenal dari seluruh penjuru Tiongkok. Suasananya liar dan berbahaya. Di sisi lain, para tamu yang tak punya etika itu bahkan sudah saling berkelahi hanya karena merebut tempat duduk terbaik. Di tengah kekacauan itu, akhirnya sang bos besar muncul, panglima perang yang memimpin seluruh klan lainnya. Arthur melihat wajah pria itu dan seketika ingatannya kembali. Pria yang berdiri di hadapannya itu tak lain adalah Ken, pemimpin bandit yang membantai seluruh keluarganya dan merebut rumahnya 20 tahun lalu. Sebelum upacara bisa dimulai, Ken mengumumkan bahwa tidak semua orang layak untuk masuk. Ia telah menyiapkan sebuah permainan untuk memilih para pejuang sejati. Salah satu ajudan Ken berjalan ke tepi tebing yang sangat tinggi dan melemparkan segenggam koin perak ke jurang di bawahnya. Siapa yang bisa mendapatkan koin itu, merekalah yang bisa menyaksikan pernikahan itu dan bisa menikmati semua hidangan di sana. Pertarungan brutal dan berdarah pun terjadi. Mereka saling membunuh demi koin-koin yang tersebar itu. Puluhan nyawa melayang dalam hitungan menit hanya demi tiket masuk sebuah pesta pernikahan. Sebuah tontonan keji yang kini harus dilewati Arthur dan teman-temannya agar dapat menyelesaikan misi mereka. Sementara Pin si kepala panas bertarung namun hanya melukai lawannya secukupnya untuk mengambil koin mereka, menunjukkan bahwa ia bukan pembunuh kejam, mereka adalah bandit, namun hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk membunuh demi kekuasaan. Setelah mereka menyerahkan koin sebagai tiket masuk, masalah baru muncul ketika para penjaga tidak menemukan nama mereka dalam daftar tamu. Tanpa pikir panjang, Arthur menggunakan kecerdikannya. Dia memberi suap emas untuk melewati pemeriksaan terakhir. Singkat cerita, momen yang dinantikan pun tiba. Eleanor dibawa ke altar pernikahan untuk bertemu calon suaminya, yaitu si Victor. Tetapi ketika kerudungnya dibuka, para tamu dan Eleanor sendiri kaget. Ternyata Victor adalah mayat. Ayahnya Silas telah mengawetkan jasad putranya entah sudah berapa lama. Dan seluruh acara pernikahan ini ternyata hanyalah upacara mengerikan untuk secara resmi memasukkan Eleanor ke dalam keluarga mereka. Segera setelah janji pernikahan selesai, para penjaga menempatkan Eleanor yang masih terkejut ke dalam sebuah peti mati besar yang sudah dihias, lalu membawanya ke sebuah ruang penyimpanan, menempatkannya di samping peti mati suami barunya yang sudah lama meninggal. Tak lama kemudian, salah satu penjaga yang mesum memutuskan untuk mengambil keuntungan sebelum si pengantin wanita dibuang. Ya, itu adalah Markus yang menyusup sebagai bagian dari rencana penyelamatan mereka, berpura-pura menjadi hantu Victor.
Dua penjaga itu ketakutan dan langsung lari untuk melaporkan kejadian tersebut. Saat mereka pergi, Markus mulai menjalankan tugasnya, namun seolah-olah membebaskan Eleanor. Markus yang diam-diam menaruh hati padanya itu berbohong dan mengatakan bahwa lebih aman jika ia tetap berada di dalam peti dulu, anjing, sementara teman-temannya menangani penyelamatan. Arthur tetap berada di aula utama mengawasi target sebenarnya, yaitu Panglima Ken. Kesempatan untuk mendekati Ken tiba ketika seorang bandit mabuk mulai membuat keributan. 还跑！给个机会。 Sebagai bentuk penghormatan, Ken bahkan memberikan pistol berhias miliknya sendiri. Kehebatan Arthur tidak hanya menarik perhatian sang panglima perang, tetapi juga memikat adik perempuan Ken yang cantik dan berpengaruh. Kita sebut saja Teteh Julia. Kekagumannya semakin bertambah malam itu ketika ia melihat Arthur menguasai permainan judol. Tanpa ragu, Julia menarik tangan Arthur dan membawanya menuju kamar pribadinya, menyeret Arthur semakin dalam ke jantung keluarga musuhnya. Setibanya di kamar pribadi itu, Julia terus menggoda Arthur dengan cara yang lihai, lamun koe geus disikat etawa. Namun nada suaranya berubah saat ia menyadari bahwa Arthur berada di sana bukan hanya untuk pesta pernikahan, dan pertarungan pun terjadi. Mengetahui bahwa Julia tidak sekejam kakaknya, Arthur mengungkapkan tujuan sebenarnya. Ia tidak berniat menyakitinya. Ia datang untuk mencari bukti tentang kesepakatan korup Ken dengan para pejabat pemerintah. Julia membuat pilihan yang mengejutkan. Ia berpihak pada Arthur dan memberikan kunci menuju brankas rahasia tempat Ken menyimpan daftar seluruh perjanjian gelapnya. Namun ketika Arthur menuju brankas itu, ia dicegat oleh tangan kanan Ken, seorang petarung mematikan yang terkenal karena keahliannya menggunakan pisau. Setelah berkumpul kembali dengan teman-temannya, Arthur meminta Markus dan Pin untuk mengantar Eleanor yang kini berhasil mereka selamatkan. Sementara ia tetap tinggal untuk menyelesaikan urusannya dengan Ken, tetapi kedua sahabatnya sangat setia dan menolak meninggalkannya sendirian, sehingga mereka terpaksa membiarkan Eleanor mencari jalan keselamatannya sendiri. Akhirnya mereka menemukan Ken di ruang tahtanya, sedang berusaha menyadap salah satu penghibur wanita. Mereka segera menghentikannya dan pertarungan brutal pun dimulai. Arthur kemudian memerintahkan teman-temannya untuk mencari dokumen sertifikat tanah, surat kawin, surat lamaran, surat BPKB, meren. Sementara ia menahan Ken dalam pertarungan 1 lawan 1, Markus dan Pin menemukan brankas, mengambil daftar dokumen rahasia itu, lalu kembali bergabung untuk membantu Arthur. Ternyata kemampuan Ken berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Ia dengan mudah mengalahkan mereka. Ia akhirnya mendapatkan keunggulan ketika melihat sebuah tombak. Dengan senjata favoritnya kini berada di tangannya, Arthur berhasil memojokkan Ken dan membalikan keadaan. Namun Ken tidak mau menyerah. Ia bangkit kembali dan melancarkan serangan terakhir yang putus asa. Namun Arthur seorang ahli dalam pertarungan menggunakan tombak. Ia dengan mudah menangkis setiap serangan. Dalam momen menegangkan ini, Arthur menunjukkan sebuah lambang tua dari desa keluarganya yang terbordir pada pakaiannya. Saat itulah wajah Ken lemah. Ia akhirnya menyadari siapa lawannya. Satu-satunya anak yang selamat dari pemimpin desa yang ia bantai 20 tahun lalu. Kesadaran itu seolah meruntuhkan semangatnya. Teu ngomong deui eor.
Tak lama kemudian Silas menemukan tubuh Ken, pemimpinnya yang kuat sekaligus gurunya, dan sosok yang ia hormati tergeletak tak bernyawa di lantai. Dipenuhi amarah oleh kematian Ken, Silas memerintahkan seluruh klan bandit untuk memburu Arthur dan orang-orangnya. Dia menjanjikan hadiah emas tak ternilai bagi siapapun yang membawa kepala mereka. Sementara itu, Eleanor baru saja kembali ke desanya, namun bukannya menemukan keselamatan, ia justru disambut dengan ketakutan dan pengkhianatan. Para penduduk desa yang ketakutan akan balasan dari para bandit menangkapnya dan berniat menyeretnya kembali ke gunung sebagai tumbal. Untungnya Arthur muncul tepat waktu. Arthur yang sudah siap menghadapi serangan memberi dua pilihan tegas: tinggalkan desa ini sekarang juga jika masih ingin hidup, karena perang sudah datang. Singkat cerita, Silas akhirnya tiba bersama pasukan raksasanya. Ia terkejut ketika mendapati desa itu sepi, sunyi, jempling. Ketika ajudannya meneriakkan ancaman ke arah keheningan itu, Arthur, Finn, dan Markus melancarkan serangan. Dengan amarah karena dipermainkan, Silas memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerbu sekaligus, berharap jumlah besar bisa memusnahkan kelompok kecil itu. Namun Arthur sudah punya rencana. Ia mengarahkan Finn dan Markus untuk melakukan manuver, mengepung mereka dari belakang, dan pertempuran besar pun terjadi. Dalam panasnya baku tembak, Silas berhasil mendapatkan bidikan yang jelas dan menembak Arthur hingga terluka di perut. Sementara pertempuran utama berlangsung, salah satu anak buah Silas menemukan tempat persembunyian Eleanor. Markus menyadari bahwa teteh Eleanor sedang dalam bahaya. Dia bertindak tanpa ragu, mengambil dinamit dan melemparkannya kembali untuk menyelamatkan Eleanor. Melihat saudara seperjuangannya tewas, Finn yang dipenuhi amarah langsung mengamuk, menyerbu pria yang melemparkan dinamit itu. Dalam pertarungan 1 lawan 1 yang brutal, Finn yang terluka hampir kalah oleh pria yang jauh lebih besar. Namun tiba-tiba pada saat yang sama, Arthur yang terluka parah menghadapi Silas dalam duel terakhir. Meski perutnya terkena tembakan, keterampilan Arthur yang lebih unggul akhirnya membuatnya menang, dan ia berhasil membalaskan dendamnya. Beberapa hari setelah pertarungan tragis di Pangjing, Arthur dan Finn yang muram terlihat mengunjungi makam Markus untuk memberikan penghormatan terakhir, ditemani Eleanor yang berterima kasih kepada mereka. Dengan misi balas dendam seumur hidupnya kini selesai, Arthur memutuskan berhenti dengan kehidupan sebagai bandit pengembara. Ia memilih kembali ke kampung halamannya yang telah lama ia tinggalkan, berniat menggunakan kemampuan hebatnya untuk melindungi rakyatnya. Dan ending yang sangat membabi brutal kan? Ulah poho subscribe channel ieu agar aing bisa menikmati udah di setiap hari, dan sampai jumpa di video selanjutnya.